Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua ZGMV. Dan oke guys, pada video kali ini kali ini sesuai di judul kalian tahu gue mau ngapain hari ini ya. Ini gue lagi di mana nih, di ISBSD guys. Gue nggak tahu tempatnya apa ini, karena ini sepi sih, makanya gue lebih pilih di sini karena sepi dan juga kosong gitu ya. Jadi gue enak bisa buat video. Jadi di video kali ini ya kalian udah tahu lah, kali ini gue mau spill modifan apa aja yang udah gue terapin di CBR atau CBR K45R ini ya, yang 150R cuy. Karena ada yang nanya, bang, lu modif apa aja bang di CBR K45R lu? Nah, di sini gue langsung aja bahas ya. Dan juga ini budget pelajar sih ya untuk modifan gue, jadi nggak terlalu banyak. Mungkin gue bakal spill aja nanti langsung apa aja yang udah gue ganti di CBR K45R gue, dan juga modifan apa aja yang udah gue ganti cuy. Lumayan agak banyak sih menurut gue ya. Untuk harga-harganya ini gue semua beli part-partnya di online shop ya, nggak ada yang gue beli di toko offline, karena di gua tuh susah banget nyari part-part modifan gini di toko offline. Jadi gua mesen online semua. Nanti untuk link pembeliannya atau barang-barangnya nanti kalau gua masih ada atau masih nyimpen ya, gua bakal kasih ya kalau kalian mau. Nanti kalau mau samaan kayak gua kan modifannya kan nanti bisa ya. Nanti gua bakal kasih lah untuk harga-harganya juga, dan juga untuk linknya. Oke, mungkin kita bakal langsung aja mulai dari mana dulu ya. Guys, kita mulai dari depan dulu kali ya. Ya, kita mulai dari depan dulu deh, bentar. Alright, di sini gua bakal mulai dari depan nih guys. Di bagian depan gue nih, aduh, ada lalat lagi. Nah, ini pasti kalian udah sadar lah bedanya dari mana ya. Bedanya ada di visor. Ini visor kan namanya apa, windshield? Aduh, gue lupa lah namanya. Ini windshield kayaknya ya. Ini windshield gue pakai versi hitam. Gue nggak tahu merek apa ini. Gue beli udah lama. Pertama kali turun dealer ini motor, gue langsung modif. Gue ganti windshieldnya nih jadi warna hitam gini, doff. Jadi biar kece kan. Kan kalau bawaan dari Honda kan dia setengah, cuma segini doang. Ini gue beli lagi yang agak panjang gitu biar keren. Nah, ini gue beli harga windshield sekitar berapa nih guys, 46 ribuan ya, nggak nyampe 50 ribu guys. Ini murah bro. Dan juga ini baut-bautnya juga nih, sebenarnya ini ada warnanya guys, warna gold. Tapi karena udah lama ini, gue udah 2 tahun pakai ini, goldnya udah hilang warnanya guys. Jadi udah nggak ada gold lagi, mungkin nanti gue ganti. Harga baut visor ini 4 biji gini harganya 47 ribu guys ya. Jadi gue beli di online shop ya, di toko Oren teman-teman ya. Jadi untuk windshield dan ini 46, ini 47 guys ya. Gue beli. Dan next, nanti untuk totalnya gue bakal totalin di akhir video aja guys ya. Nanti gue munculin di layar totalnya semua modifan yang udah gue habisin di motor gue berapa. Dan kita lanjut di bagian sini, spion ya. Spion gue ganti karena apa? Karena gue nggak suka banget spion model bawaan dari Hondanya, karena kegedean cuy. Karena kalau mau nyalip gue harus tutup spionnya guys. Karena spionnya kalian tahu ini gede banget sampai sini guys spionnya. Jadi kalau mau nyalip tuh takutnya kena mobil atau nyerempet mobil, yang harus ditutup. Makanya gue ganti spion ya. Ini gue spion pakai winglet ya. Bentar gue lihat dulu harga berapa. Oke, ini spion gua dapat di harga kalau nggak salah 700 ribu ya. Gue lupa guys, gak nyimpen ternyata gue. Gue belinya udah lama ini cuy. 700 ribu nih winglet ini, sepasang dua gini guys, 700 ribu. Dan ini udah include sama ininya guys ya. Nah, kaca yang bulat ini cuy, udah include. Dan ini cuma jadi memperkeren doang guys. Sebenarnya spionnya jarang gue pakai, jarang gue buka gini guys. Tapi ini obat ganteng sih, keren banget bro. Kalau nggak salah 700 ribu ya, 700 ribu sepasang ini. Tahu gue ya, gue seingat gue agak lupa soalnya. Wih, saya mendengar anjay, motor apa itu guys? Gila. Oke, fokus ya, fokus. Jadi sapa ke motor lain. Oke, untuk bagian depan kayaknya udah sih guys ya, cuma itu doang. Yang gue ganti cuma di bagian spion, windshield, baut windshield, dan juga mungkin penambahan stiker. Ini stiker gue custom sendiri ya, tapi ini gue nggak tahu artinya apa, lupa gue cuy. Oke. Kokpit nanti belakangan aja kokpit cuy. Kita bakal lanjut ke mana ya? Ke belakang dulu kali ya. Oke, kita lanjut ke belakang guys. Oke, di bagian belakang nih cuy, kalau kalian tahu gue udah yang nama copot LTD. Nah, gue udah copot spakbor belakang tuh. Nah, ntar ini gue nyalain dulu kali ya. Gue nyalain, anjas. Nah, ini soalnya banget ya, motor gue kotor teman-teman ya. Untuk di bagian belakang gue udah ganti yang namanya spakbor ini, alias stop lamp udah gue ganti. Jadi gue nggak pakai spakbor belakang cuy, otomatis bakal nyiprat. Kalau kalian tahu, ini gue pakai stop lamp JPA 3-in-1 teman-teman ya. Jadi lampu sen udah nyatu sama lampu rem nih di sini. Dan ini warna biru, gue pilihnya biar keren ya. Ini sore banget kotor guys ya. Untuk harganya ini gue dapet stop lamp 3-in-1 dari JPA, gue dapet 600 ribu guys ya. 600 ribu di toko online coy, gue beli. Dan ini sebenarnya buat 250 RR tapi PNP di CBR K45R, karena basic stop lampnya itu sama, jadinya bisa diaplikasikan gitu. Ini gue dapat 600 ribu stop lamp belakangnya coy. Dan untuk penutup spakbornya nanti gue bakal fotoin ya, karena nggak bakal kelihatan tuh ya dari kamera gue.
Itu gak include ini stop lampnya gak include sama ini guys, penutup spakbor belakangnya. Jadi gue beli lagi ya untuk penutup spakbor belakangnya. Itu gue beli sekitar 77.000 guys ya untuk belakang ini nih, penutup spakbor aja biar nitratnya itu nggak masuk ke bagian dalam gitu. Untuk next ya, jadi ini 600.000, ini 77.000 ya. Cukup murah sih, budget pelajar guys, nggak mahal-mahal amat cuy. Yaitu kalian bisa modif tipis-tipis kayak gua. Dan untuk selanjutnya kayaknya di bagian sini dah. Nah, ini kok kalian tahu, aduh kelihatan nggak ya? Kelihatan kali ya teman-teman ya. Ini kok kalian tahu rantainya udah gue ganti nih di video kemarin, rantai udah gue ganti cuy. Gua pakai triple S depan belakang nih. Gear depan gue ganti pakai triple S, dan juga gear belakang gue ganti pakai triple S. Ini gue naikin satu mata ya. Kalau nggak salah bawaan dari Honda tuh 45 ya. Terus gue naikin satu mata jadi 46. Jadi biar torsi bawahnya tuh enak cuy. Ya, dan juga rantainya gue ganti juga cuy, karena kok kalian tahu kan si Honda tuh ini guys, rantainya tuh amit gue coy. Kendor mulu, kendor, ngecrek. Terus gampang apa ya, bunyinya parah banget lah. Udah dikencengin itu longgar lagi. Makanya gue mutusin buat ganti gear belakang sama depan cuy, pakai triple S. Nah ini dia udah ganti nih. Ini emang belum sempat gue kencengin lagi guys. Jadinya ya ini obat anti ngecrek sih guys ya. Kalian wajib banget ganti gearset kalau misalnya kalian udah beli si CBR K5R ini cuy. Oke, jadi untuk totalnya untuk gearset belakang, di depan, belakang sama rantai itu gue dapat di harga 313.000 cuy. Untuk paket ini ya, si gear depan, gear belakang sama rantai gue dapat di harga 313.000 cuy. Oke. Untuk ini ya, velg ya. Velg ini gue masih bawaan ori ya. Gue cuma repaint velg doang cuy, warna gold candy setahu gue ini ya. Tapi ini udah agak ini guys tuh. Udah agak kotor ini, belum gue cuci tapi agak susah ngebersihinnya guys. Mungkin nanti gue bakal repaint lagi, tapi untuk repaint velg nih depan belakang sepasang guys ya. Untuk depan belakang cuy, velg warna gold tuh, lihat dah. Jadi kece kan motor gue tampilannya. Warna gold gitu kan, serasi sama strippingnya gold ya kan. Ini gue repaint di teman gue habis berapa ya, gue lupa cuy. Repaint di teman gue tuh setahun yang lalu dah. Itu gue habis 450 apa 500 gitu, lupa gue guys. Depan belakang ya 450 kayaknya, 450 udah depan belakang cuy. Oke, untuk repaint velg cuy. Untuk ban gue dulu masih standar, masih bawaan pabrik ya, depan belakang masih standar. Oke, terus kita lanjut lagi di bagian belakang, karena kita belum selesai di bagian belakang cuy. Di bagian belakang gue pakai knalpot, udah gue ganti knalpot ya. Sebelumnya knalpot gue itu Scorpion dari Purbalingga, dan ini gue ganti lagi dari KJ Performance ya. Ini gue beli full system warna biru. Ini harganya bentar gue lihat dulu ya. Ini gue beli harga knalpot satu pasang nih, satu sistem nih, full system KJ Performance gue dapat di harga 390 teman-teman deh. 390 cuy. Lumayan lah harga 390, main mahal menurut gua cuy, karena budget pelajar segitu mahal sih guys menurut gua guys ya. Dan untuk di belakang nih, tabung minyak lem belakang gua udah ganti nih pakai Lightech kan KW guys tuh. Kalau misalnya nih biru ini jadi kayak serasi gitu ya, biru-biru kayak serasi bro. Kalau misalnya gue rencana sih waktu itu ngambil pengen warna gold, tapi takutnya terlalu mencolok guys, warna emas-emas ntar kayak apa tahu guys motor gue. Makanya gue lebih milih ini kelincer biru, sini biru ya. Untuk ini Lightech ya, tabung minyak rem belakang gue dapat di harga 60.000 ya. Lightech kan KW bro ya. Nih, ini gue custom bracket juga nih yang kayak gini, karena ini setahu gue kabel selangnya si bawaan Honda ini nggak nyampe. Ini gue custom sendiri sama bracketnya. Ini harganya 60.000, ini 390 ya. Stop lamp 600.000 tuh udah berapa tuh belakang? Kayaknya udah hampir 1 juta lebih kali ya untuk depan sama belakang doang ya. Oke, next ini dia paling yang gue tunggu-tunggu itu di kokpit ya. Yang kalian tunggu-tunggu pasti di kokpit cuy, karena depan belakang yang cuma itu doang. Alright, wait, gue lagi nonton ini guys, gue lagi nonton live konser bro. Untuk di bagian kokpit, nah ini dia. Aduh, ada ini HP gue ya. Kayaknya HP gue cabut dulu deh bentar guys ya. Oke, wait, cabut dulu HP gue. Kita taruh kantong. Oke, di bagian kokpit, ini dia kokpit gue ya. Kalian pasti udah lihat betapa padatnya kokpit gue guys. Oke, mungkin gue bakal lanjut dulu dari sini ya. Hand grip, dari hand grip juga ProGuard ya. ProGuard ini gue dapet, gue sebenarnya beli lagi sih ProGuard. Ini ProGuard gue belinya 39.000 ya, kanan kiri. Sebenarnya yang sebelum itu patah ya. Gue beli tuh yang sepaket sama si ini apa, sepaket sama si hand gripnya RCB 126.000 guys, tahu gue ya. Dan gue ganti lagi si ProGuardnya ini 2 pasang jadi 39.000 ya, murah-murah aja sih guys ya. Jadi mungkin ini udah 125.000 kali ya untuk hand grip ProGuard sepasang ya. Jadi selanjutnya untuk holder HP ya.
Oke, untuk holder HP di sini gue pakai GUB P30 ya. Ini PNP di CBR K45R. Ini gue cantolin di ini ya, di stang Bipro. Sebelumnya gue pakai di sini ya, gue ngambil dari sini untuk dudukan dari si holder HP-nya, tapi sekarang udah gue ganti stang jadi lebih gampang di sini cuy. Karena ini kan stang Bipro panjang. Jadi gue tempelin sini cuy. Ini gue dapat di harga 156.000 ya. Warna apa ini? Warna pelangi-pelangi gini cuy. Set, panas banget, Bro. Mataharinya di belakang gue pisan, guys. Leherku panas. Kayak gini cuy. Bentukan dari holder HP-nya, dan ini kuat sih guys. Kalau gua kemana-mana kayak touring kemarin, gua pakai ini holder, ini emang kuat banget cuy. Ini bisa diputer-puter gini ya. Tuh. Ini gua dapat di harga 156.000 cuy. Oke, berarti sekitar udah 200.000 300.000 lebih ya untuk hand grip for gua sama ini. Next mungkin gua bakal langsung aja ke stang kali ya. Mungkin gua lanjut di stang teman-teman. Di stang di sini gua pakai stang Bipro teman-teman ya. Gue pakai stang Bipro nih, kok kalian tahu nih tuh. Anjay. Gila. Kenapa 4 silinder suaranya enak banget ya? Oke, back to topic. Jadi di sini gue pakai Bipro, kalian bisa lihat nih. Bipro ya kan. Tuh, Bipro CNC. Gue pakai Bipro. Jadi ini PNP di ini ya. Ini PNP semuanya. Di CBK P45R nggak ada custom bracket apapun. Di sini gue pasang PNP guys ya. Ini kami lihat nih stang Bipro-nya. Dan ini lebih nunduk gitu guys ya, karena setahu gue stang Bipro dia tuh lebih condong ke depan guys ya. Kan kalau bawaan Honda kan dia di sini terus ke atas ya, ini ada lebih ke depan. Dan juga udah gue turunin shocknya juga 2 cm. Jadi untuk stang Bipro di sini gue dapat di harga 667 guys ya. Itu belum sama pasang semuanya ya. Jadi sini gue spill harganya belum sama pasang di bengkel cuy. Ini dia cuy. Harganya 667.000 untuk stang Bipro ini. Dan lanjut di sini ada temperatur ya, LCD water temperature ya, kalau bisa lihat nih. Ini bentuknya digital gini guys, gua tempelin di sini cuy. Dan ini lumayan agak murah harganya, cuma 73.000 guys. Aduh, murah ya. Dana pelajar ya bro, murah-murah ya kan, nggak bakal mahal guys ya. Nanti kalian totalin sendiri lah, gua lupa nih berapa nih totalnya nih. Nanti mungkin gue edit videonya, nanti gue totalin ya. Dan ya, mungkin nextnya ada di sini ya, di bagian kanan kali guys ya. Di bagian kanan cuy. Di bagian kanan gue pakai gas spontan dari KTC guys, KTC Kiyotako. Nah ini KTC Kiyotako gue dapat di harga 251 guys ya. Ini yang 2 kabel cuy, warna gold nih, logo KTC Kiyotako. Ini enak banget sih, enteng banget bro, lihat dah. Tuh, digas gini aja udah gas loh. Ini enteng banget asli, gak bohong gue. Untuk engine cut-off-nya udah gue ganti guys, udah bukan pakai bawaan Honda lagi, gue pakai Yamaha, misalnya Yamaha Sabre atau apa ya, gue lupa nih. Gue dapat di harga 111.000 cuy untuk engine cut-off ini guys. Jadi gue pakai engine cut-off ini biar motor gue tuh bener-bener kayak sporty gitu, biar bener-bener kayak motorsport gitu. Karena kalau motorsport tanpa engine cut-off itu aneh guys menurut gue. Makanya ini gue ganti pakai Yamaha Sabre, harganya 111.000 ya. Iya 111.000 cuy. Dan ini ada tombol apa bang? Ini tombol ini guys, ini tombol lampu kolong ya. Kalau kalian tahu nanti gue bakal videoin deh lampu kolong gue. Itu lampu kolong gue murah dapetnya guys ya. Ini gue masang sendiri, lampu kolongnya itu murah banget harganya. Cuma berapa ya, sepaket sama saklar ini kabel-kabel. Kabel-kabel gue beli sendiri ya. Mungkin lampunya gue 3 biji sama saklar gue dapat di harga 26.000 guys. Ini dia cuy, gue tempelin di bawah cut off nih. Ini gue pakai lem Korea tuh, gue tempelin sini jadi kuat ya guys ya. Oke. Mungkin lanjutnya di terakhir, mungkin ya di terakhir, di modifan terakhir gue di sini ada master rem. Master rem di sini gue pakai Race Pro GT1 guys ya, kalian bisa lihat nih. Anjay, cakep bener ya. Cakep bener ternyata ya. Warna biru, perpaduan biru sama emas tuh cakep banget guys ya, asli. Nah ini dia, ini lumayan agak mahal master rem cuy. Untuk ini gue bakal spill di bracketnya dulu. Ini bracketnya nggak sepasang teman-teman, bracketnya nggak sepaket. Jadi gue bracketnya pakai Race Pro juga cuy. Bracketnya pakai Race Pro gue dapat di harga 48.000 teman-teman, 48.000. Dan untuk tabung minyak rem dan juga si master remnya udah sepaket ya. Ini gue dapat di harga 700.000 ya, 700.000 pas ya. Kalian udah dapetin master rem radial Race Pro GT1 warna biru dengan tampilan keren ini. Ini bisa di ini ya, bisa di adjust gini nih, maju mundurnya seenaknya kalian. Ini gue dapat 700.000 cuy. Dan ini harganya 48.000 untuk bracket si tabung minyak remnya. Dan selang remnya udah gue ganti, bukan pakai TDR, gue pakai Race Pro juga guys ya. Kalian bisa lihat nih, gue pakai Race Pro brake house ya. Gue nggak tahu nih. Ini gue ukurannya 35 inch ya, 90 cm, warna biru cuy. Nih kalian bisa lihat nih Race Pro. Sisanya masih standar, disc brake masih standar,
Kaliper ya, kaliper masih standar, masih bawaan. Mungkin kaliper gue ada rencana mau ganti RCB sih guys. Ada juga untuk kopling kanan, kopling yang kiri nih. Gue bakal ganti sama ini ya, RCB S1, tapi nanti sebenarnya duitnya udah ada, tapi gue males guys. Nabung dulu aja lah gitu ya kan. Oke, mungkin ya. Jadi itu dia guys untuk modifan CBR K45R yang udah gue terapin di motor gue. Jadi kalau kalian lihat nih motor gue, anjay gerinjay, cakep bener bro ya. Foto dulu nggak sih buat ini guys, buat thumbnail guys. Bentar guys, kita wajib banget foto buat thumbnail bro. Jadi ini modifannya gue nggak tahu totalnya berapa, nanti gue bakal kasih di layar ya untuk total semua modifannya. Jadi itu dia untuk modifan yang udah gue habisin ya di CBR K45R gue. Duitnya segitu yang udah gue habisin untuk motor gue cuy, yang bikin motor gue jadi keren dan head on kayak gini guys. Menurut gue udah head on sih, udah wah gila, kokpitnya udah mantep banget bro, udah keren lah, udah ganteng menurut gue cuy. Apalagi kalau misalnya pas malam-malam lampu kolongnya nyala, ini keren banget sih guys ya. Oke, mungkin itu ya untuk apa namanya untuk video gua kali ini guys. Jadinya untuk modifannya itu yang gue terapin di CBR K45R. Jadi mungkin kalau kalian pengen modifan yang kayak gua sama persis kayak gua nih, kalian bisa terapin aja. Ini semua PNP kok, nggak ada apa namanya custom, paling cuma tabung minyak rem belakang itu gua custom custom selang rem sama brake tabnya. Jadi mungkin segini aja guys untuk konten gua kali ini cuy ya. Gua mau langsung buat konten lagi guys ya. Oke guys, mungkin segini aja untuk video gua kali ini. Thank you guys yang udah nonton, dan kita bakal bertemu lagi di next konten gua selanjutnya. Oke, bye bye.